Kita kembali di Dialog Nusantara Petang, kita masih membahas mengenai bagaimana strategi pemberantasan kasus narkoba di Indonesia, masih bersama dengan Pak Pujo. Pak Pujo, ini tadi Anda mengatakan bahwa sudah terjalin begitu ya sinergi ataupun kerjasama antar berbagai lembaga. Namun tentunya kita semua ingin tahu bagaimana caranya untuk pencegahan dan juga pemberantasan penyalahgunaan narkoba di Indonesia ini. Tentu saja gini Mbak, kalau kita melihat teorinya ini ada yang kita bilang teori namanya apa yang disampaikan oleh Profesor Nye dari Harvard University, itu ada namanya smart power, penggunaan smart power, penggunaan soft power dan penggunaan hard power. Jadi penggunaan tiga kekuatan yang ada itu, soft power itu kita melakukan pencegahan dan pemberdayaan masyarakat. Kalau pencegahan itu jangan sampai orang yang tidak memakai narkoba kemudian jadi terpapar dan pakai narkoba. Kalau pemberdayaan masyarakat itu bagaimana kelompok-kelompok yang tadi pernah memakai narkoba atau kelompok-kelompok yang dulunya menanam narkotik seperti ganja, ini kemudian mereka memiliki income lain selain daripada berbuat kejahatan atau terlibat dengan narkotika. Itu yang namanya soft power ya. Kemudian kita melakukan namanya hard power, kita pemberantasan itu tentu saja sangat keras ya, itu adalah bentuk daripada muka BNN yang keras. Itu kita memaksimalkan dari hulu ke hilir, artinya bahwa kita mencegah sedini mungkin narkotik itu masuk di Indonesia. Nah ini tentu saja hard power ini dibantu dengan namanya kerjasama antar negara. Mengapa kita sampaikan tadi harus dari hulu juga kita bisa mencegah, karena kita tahu bahwa selain narkotik yang diproduksi oleh Indonesia, homegrown narkotik seperti ganja, ada narkotik yang berasal dari daerah-daerah yang secara tradisional memproduksi narkotik dari Golden Triangle dan Golden Crescent yang saat ini sangat besar mensuplai narkotik di dunia. Bahkan mungkin dari dua area tadi memproduksi sekitar 2/3 narkotik dunia, yaitu khususnya menyangkut sabu. Ini dari mana Pak? Dari negara mana? Golden Crescent dan Golden Triangle. Golden Triangle itu daerah antara perbatasan Kunming, Yunan, kemudian di Shan State di Myanmar, kemudian sepanjang jalur sungai Mekong River itu dari Thailand sampai masuk ke Laut Kuning, ya. Itu namanya Golden Triangle. Kemudian Golden Crescent itu daerah tribal area perbatasan antara Afghanistan, kemudian Persia atau Iran dan Pakistan. Nah, ini daerah-daerah yang secara tradisional juga dulu mereka memproduksi papaver noxonibrum, yaitu heroin ya, yang menjadi turunannya itu heroin. Kemudian saat ini mereka juga telah memproduksi sabu. Ini berapa kali penangkapan kita dari dua daerah itu, yang paling banyak memang awalnya dari Golden Triangle, kemudian dari Golden Crescent juga berapa kali kita tangkap, contohnya yang di Banten maupun di Sukabumi itu dari Golden Crescent. Nah itu dua daerah itu dari daerah yang memang tribal area, daerah yang ada masalah ya, daerah kesukuan, mereka itu memproduksi. Ini perlu kerjasama antar negara agar sebelum masuk ke Indonesia itu bisa diberantas. Juga kerjasama dengan negara-negara ASEAN ya. Kita memiliki kerjasama namanya seperti ASOT, ASEAN Senior Office on Narcotic and Drug and Crime. Itu kemudian ada lagi AMD ASEAN Ministerial Meeting on Drug dan lain-lain. Ini kita maksimalkan agar secara taktis teknis di lapangan ini antar penegak hukum itu bisa secara efektif melakukan upaya pemberantasan narkotik. Ini pemberantasan jauh sebelum masuk ke Indonesia. Begitu masuk ke Indonesia, ini baru kita tadi kerjasama antar kementerian dan kelembagaan yang terkait. Baik, sebarannya di Indonesia sendiri terbesar di mana Pak?
Kalau daerah yang saat ini dengan prevalensi tertinggi adalah Sumatera Utara ya, Sumatera Utara, kemudian ada Sumsel, kemudian ada Jawa Barat, ada DKI ya. Ini 4 besar yang memang yang tertinggi memang di Sumatera Utara. Ini yang rawan memang banyak sekali narkotik masuk, penangkapan yang tertinggi memang selama ini dari daerah Sumatera Utara, dan kemudian juga ada beberapa kali penangkapan, banyak kali juga penangkapan di sepanjang jalur pantai Aceh. Dan memang sebagian besar narkotik tadi yang berasal dari luar Indonesia itu sebagian besar melalui jalur laut, seperti itu. Ini artinya faktor penyebabnya adalah karena memang berbatasan begitu ya dengan beberapa negara-negara lain begitu Pak? Atau Ya, karena memang ada seperti faktor itu. penyebab Karena lain? memang ini kan permasalahan pikiran jahat ya, perbuatan jahat orang yang selalu berusaha mencari kesempatan untuk menjual narkotik. Nah, karena narkotik itu bisnis yang sangat besar ya, bisnis terbesar yang paling menguntungkan dunia saat ini nomor 1 adalah narkotik. Nomor 2 adalah arms smuggling, makanya banyak perang di mana-mana. Yang nomor 3 kemudian itu people smuggling, ada people smuggling itu nomor 3. Jadi nomor 1 memang adalah narkotik, bisnis sangat menggiurkan. Oleh karena itu banyak sekali orang yang lemah iman masuk bisnis itu. Kalau mereka memiliki jaringan kuat, mereka bisa menjadi bandar, bisa memiliki hubungan dengan luar negeri, mereka bisa dapat langsung menjadi pemasok, seperti itu. Pendapatannya juga menggiurkan sekali begitu ya Pak ya, dan tentunya ini Betul merupakan sekali. masalah yang menjadi perhatian dunia, bahkan menjadi perhatian dunia karena banyak sekali dampaknya. Nanti kita akan bahas lagi mengenai bagaimana dampak-dampaknya dan juga bagaimana strategi untuk mengatasi atau memberantas penyalahgunaan narkoba. Usai jeda Pak, kita harus jeda dulu. Pemirsa tetaplah bersama kami, Dialog Nusantara Petang akan kembali sesaat lagi.